Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Marhamah M. Hum, Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister. Yang saya hormati Bapak Dipa Nugraha PhD, Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister. Yang saya hormati Ibu Atiha Sabardila M.Hum, Sekprodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Doktor. Yang saya hormati Mbak Pramudia Asya SPD, selaku penyaji dalam diskusi sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Atika Lisamawati MPD, selaku pembahas pada diskusi sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa mengikuti kegiatan diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, perkenankan saya di sini untuk memandu jalannya acara diskusi ilmiah program studi pendidikan bahasa Indonesia program Magister pada sore hari ini. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara diskusi ilmiah pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Marhamah M. Hum, Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister. Kepada Prof. Marhamah, disilakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahim sore ini. Sore kemarin ada silaturahim terbatas mahasiswa, sekarang alumni dan mahasiswa MPBI. Alhamdulillah ini bisa terlaksana kegiatan diskusi ini. Mudah-mudahan nanti diskusi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada Mbak Pramudia Asya, SPD. Tak cari MPD-nya mana, Mbak? Proses, Prof. Minggu lagi, Bu, Masih Mas. proses ya. Tak kira udah ikut ujian, ikut wisuda kemarin. Ternyata belum ya. Ya, nanti sebentar lagi ya. Supaya nanti ada yang wisuda berikutnya. Kalau ikut kemarin semua, khawatirnya nanti yang berikutnya nggak ada yang wisuda gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Pramudia sudah berkenan untuk menyajikan apa namanya makalah atau materi pada sore hari ini dengan tema atau judul peran guru pembantu khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ternyata ada istilah baru yang baru saya baca kemarin apa ya? Guru pembantu khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini menarik sekali. Ternyata ada guru pembantu khusus juga. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Ibu Dr. Atika Sabardila M.Hum yang hari ini berperan sebagai penelaah yang mudah-mudahan dengan telaah ini nanti akan semakin menambah wawasan dan keilmuan kita. Demikian juga saya ucapkan terima kasih pada Mbak Atika Lisamawati. Sudah lama kita tidak ketemu Mbak Lisa. Alhamdulillah Prof. kita bisa bersilaturahim
hari ini masih di sana. Mana Pati itu ya? Mbak? Pati mana tau? Mbak Tika di mana? Di Kusuma Husada, Bu. Prof. Kusuma Husada. Surakarta. Oh, Oh, Surakarta ya? Ye, Oke, ya. Tapi aslinya Surakarta, Mbak. Mbak saya Tika di kayaknya bukan. Boyolali. Saya Oh, dari Boyolali. Boyolali, Prof. Ya, seingat saya rada-rada kulon gitu. Iya. Ya, Alhamdulillah di Kusuma Husada sudah berapa lama, Mbak? 2 tahunan, Prof. Alhamdulillah sudah 2 tahunan ya. Ya, nanti segera menyusul Wildan. apa namanya Wildan, kemudian Agustina Amin. dan lain-lain. Mudah-mudahan apa namanya semakin meningkat kualitas akademik dan perannya di dalam pendidikan. Amin. Kemudian saya menyapa beberapa rekan yang hadir, ada alumni, itu ada Mas Wildan, kemudian ada Mas Dwi, kemudian ada siapa lagi? Eh, Mas Setio, kemudian Mbak Ardina, lalu Mbak Nurul. Nah, kemudian apa rekan-rekan mahasiswa ada Mbak Rusda, ada Mas Yahi, kemudian ada Mbak Rizka, lalu ada Mbak Amanda. Kita masih menunggu yang lain-lain. Mudah-mudahan segera menyusul karena ini apa namanya kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Dipa dan Mas Yahi yang sudah apa namanya melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya baik penyaji, pembahas, penelaah, kemudian panitia, peserta dan semuanya mendapatkan manfaat dan barokah dari kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini. Karena waktu tidak terlalu banyak, kita kebetulan waktunya sore, jadi apa namanya eh, tidak perlu saya panjangkan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Marilah kita ikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan pantun. Bangun rumah di berbagai daerah. Rumah dibangun berbiji-biji. Mari kita ikuti diskusi ilmiah tingkatkan kompetensi diri. Ya, baik itu motivasi saya untuk menyampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi bagian dari amal ibadah kita yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atas semua kekurangan, prodi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Marhamah atas sambutan dan juga motivasi yang telah diberikan untuk kita semua. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti dari diskusi ilmiah ini. Di acara inti nanti akan terdapat 3 peran, yaitu dari penyaji, kemudian pembahas, dan penelaah. Nah, untuk penyaji pada sore hari ini yaitu Mbak Pramudia Asya Novika Utami SPD. Kemudian nanti pembahas adalah Ibu Atika Lisamawati Nurhoyimah SPD MPD. Dan untuk penelaah Ibu Dr. Atika Sabardila MHum. Yang pertama adalah pemaparan dari penyaji yaitu Mbak Pramudia Asya Novika Utami SPD. Untuk tema yang dibawakan pada diskusi sore hari ini adalah peran guru pembantu khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Topik yang sangat menarik kaitannya dengan guru pembantu khusus ya, atau di dalam pembelajaran dan di kelas inklusi kaitannya dengan siswa berkebutuhan khusus dan sebagainya yang akan dibahas dan dibedah oleh Mbak Asya nanti. Mari kita simak bersama pemaparan dari beliau. Mbak Pramudia Asya Novika Utami SPD, disilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Prof. Mar, Bu Atik, Pak Dwi, Mas Zahi. Eh, ini saya langsung share skrip. Ini belum. Apakah sudah terlihat? Belum. Ya, belum ya? Oke. Baik, untuk topik diskusi pada sore hari ini itu berjudul Peran Guru Pendamping Khusus atau GPK dalam pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa disgrafia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Analisis scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Untuk abstrak ini ada 3 tujuan utama dalam penelitian saya. Yang pertama itu mendeskripsikan peran guru pendamping khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa disgrafia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi GPK dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi GPK dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kolaborasi antara guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan GPK sebagai inti perkembangan belajar siswa disgrafia. Untuk tujuan, itu juga ada 3. Yang pertama, peran GPK sebagai more capable peers dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian fungsi GPK yang tercermin melalui dorongan stimulus untuk fokus dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, penyusunan smart plan. Gitu. Untuk abstrak, ini ada 5, yaitu disgrafia, GPK, pembelajaran berdiferensiasi, scaffolding, dan ZPD. Untuk pendahuluan, yang pertama itu mulai dari SDG, Sustainable Development Goals. Ini merupakan agenda tertulis oleh UNESCO ya. Pada tahun 2030, tujuan pembangunan keempat dari 17 tujuan utama itu salah satunya adalah memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan setara, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. No one is left behind. Nah, sehubungan dengan SDG tersebut, di Indonesia sendiri itu sudah ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penyesuaian pembelajaran di kelas dengan kebutuhan siswa yang diimplementasikan melalui diferensiasi konten, proses, produk, atau lingkungan. Kemudian, dikhususkan lagi untuk siswa disgrafia, yaitu kondisi neurologis berupa kesulitan dalam menulis. Dapat terlihat dari inkonsistensi dalam ukuran huruf, jarak, tulisan, dan sebagainya. Kemudian, peran GPK tadi dapat dilihat melalui Zone Proximal Development. Ini merupakan teorinya Vygotsky. Itu merupakan zona belajar dengan menyesuaikan tingkat perkembangan potensial individu melalui bimbingan dari orang dewasa atau teman sejawat. Nah, yang di sini peran guru pendamping khusus. Sebentar, dapat info katanya slide-nya tidak bergerak. Masih di mana?
Muncul ya. Oke. Lanjut, untuk scaffolding ini merupakan pelibatan tenaga ahli atau more capable peers untuk membantu siswa, yang mana siswa disgrafia tadi untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa tersebut. Begitu. Kemudian untuk metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yakni metode observasi partisipatif, yang kemudian dilakukan kondensasi data berupa hasil wawancara itu dari bentuk audio ke bentuk teks melalui proses transkripsi. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk yang sistematis dan dilakukan verifikasi data melalui triangulasi teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, untuk hasil dan pembahasan ini saya membaginya menjadi 3, yakni peran guru pendamping khusus atau GPK sebagai more capable peers, kemudian implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui metode scaffolding dalam ZPD, dan kolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus sebagai inti perkembangan. Untuk hasil yang pertama, peran guru pendamping khusus sebagai more capable peers. Di sini, guru pendamping khusus, inisial H, itu menyatakan bahwa di beberapa kesempatan, guru pendamping khusus bahkan menjelaskan seluruh materi pembelajaran dari unit yang menurut siswa tersebut sulit gitu. Jadi, ada 2 tipe pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia. Jika menurut siswa dan guru pendamping khusus siswa tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran dengan siswa reguler, dia akan duduk di tempat duduk yang biasa, begitu. Menghadap ke depan, diajarkan langsung oleh guru mata pelajaran, begitu. Kemudian, jika tidak, jika dirasa kompetensinya itu sulit, begitu, siswa tersebut akan ditarik ke belakang. Jadi yang mendampingi secara full time itu guru pendamping khususnya. Yang memberi penugasan juga guru pendamping khusus, begitu. Kemudian yang menjelaskan materi juga GPK-nya, begitu. Kemudian jika memang siswa tersebut butuh visualisasi seperti pada materi tentang tes deskripsi, begitu, siswa itu butuh penggambaran laut, gitu. Jadi nanti GPK yang memberikan contoh gambarnya, gitu. Itu merupakan diferensiasi lingkungan, proses, dan produk juga, begitu. Kemudian hasil yang kedua, implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui metode scaffolding dalam ZPD. Itu ada 6 fungsi yang akan saya bahas di sini sebagian saja. Yang pertama, fungsi rekrutmen, mengajak atau memusatkan perhatian. Di sini GPK menyatakan bahwa jika siswa disgrafia itu kebingungan, GPK yang akan mengarahkan untuk melihat di buku halaman sekian, gitu. Kemudian dia baru akan bisa menjelaskan jika sudah diarahkan oleh GPK-nya.
Berbeda dengan siswa reguler yang mungkin diberi penugasan bisa langsung mengerjakan karena sudah tahu, oh ini ada di halaman sekian gitu. Kalau siswa disgrafia beda ininya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi reduction in degrees of freedom atau mengurangi kompleksitas dalam penugasan. Jadi siswa disgrafia dan siswa reguler di kelas inklusi yang ada di SMA Al Firdaus Surakarta itu memiliki proses pembelajaran, proses penerimaan materi itu yang sama gitu. Jadi jika siswa reguler membahas tentang tes deskriptif, maka siswa disgrafia juga akan membahas tentang tes deskriptif juga begitu. Namun, perbedaan dapat dilihat dari pengerjaan tugas karena tingkat kesulitan untuk siswa disgrafia itu akan dibuat lebih rendah daripada teman-temannya yang reguler begitu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah frustration control atau menstabilkan emosi. Di sini untuk dukungan emosional itu biasanya GPK akan memberi penjelasan tentang sesuatu hal yang tidak benar gitu. Jadi siswa disgrafia ini yang ada di SMA Firdaus ini lumayan keras kepala anaknya. Jadi kalau menurut dia ini benar gitu, dia akan berpegang pada hal itu gitu. Jadi di situ gunanya GPK adalah untuk memberitahu bahwa ini salah, yang benar itu seperti ini, begitu, yang memberi pendampingan untuk menstabilkan emosi siswa disgrafia itu tadi. Begitu. Kemudian untuk kolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus itu di SMA Al Firdaus Surakarta antara guru pendamping khusus dan guru mata pelajaran itu mereka biasanya ada rapat di awal tahun pembelajaran untuk menjelaskan tentang unit-unit yang akan dipelajari selama 1 tahun pembelajaran begitu atau tiap semester begitu. Nah, mereka juga menyusun yang namanya Smart Plan yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk siswa di akhir pembelajaran. Jadi walaupun didampingi oleh GPK, guru mata pelajaran juga dapat mengetahui perkembangan siswa ini kompetensinya sampai di mana begitu. Kemudian untuk kesimpulan, ini yang pertama, metode scaffolding dalam zone of proximal development yang terjadi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa disgrafia di SMA Firdaus dapat menjadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diimplementasikan melalui GPK. Yang kedua, GPK memiliki peran dan kesesuaian dengan 6 fungsi ZPD sebagai fasilitator yang mendampingi pembelajaran dengan menyesuaikan perencanaan hingga asesmen sesuai kebutuhan dan kompetensi siswa disgrafia dengan mengembangkan keterampilan menulis sebagai zona proksimalnya. Kemudian yang terakhir, implementasi pembelajaran berdiferensiasi, integrasi peran dan fungsi GPK, dan strategi scaffolding dalam ZPD yang kooperatif dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa disgrafia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas inklusi. Begitu, sekian dari saya sebagai penyaji. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Asia atas paparan materinya yang sangat lengkap dan sangat komprehensif kaitannya dengan bagaimana peran guru pembantu khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi ya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yang mana perlunya integrasi dan juga kolaborasi peran antara guru pembantu khusus, kemudian penerapan scaffolding dan juga ZPD atau Zone of Proximal Development, yang mana itu semua sangat berkaitan erat untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus seperti yang berkebutuhan disgrafia atau kesulitan dalam menulis ya. Selanjutnya yaitu pemaparan dari pembahas. Untuk pembahas pada diskusi kali ini yaitu Ibu Atika Lisamawati MPD. Selamat sore Ibu Atika. Ya, selamat sore, Mas.
Baik, untuk Bu Atika, untuk pembahas, kami silahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, izin kepada Prof. Markamah dan Bu Ya, Atika, kemudian Mbak Dipa, dan teman-teman semuanya, izin untuk menyampaikan secara lisan terkait dengan tadi diskusi bahwa peran guru pendampingan khusus atau GPK dalam pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa disgrafia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini terkait dengan analisis scaffolding dalam Zone of Proximal Development ya atau ZPD ya. Nah ini bahwa teori scaffolding ini proses pembelajaran yang melibatkan tenaga ahli untuk mengendalikan tugas sehingga untuk memungkinkannya suatu kompetensi penerimanya. Kemudian scaffolding tadi berhubungan dengan ZPD yang merupakan zona belajar terkait dengan pemecahan masalah yang dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan tingkat perkembangan potensi individu melalui bimbingan tadi anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk diskusi ini bahwa penyaji ini telah mengangkat isu yang sangat relevan dan menarik terkait dengan pendidikan inklusi di SMA. Nah, fokus pada siswa disgrafia ya, kesulitan dalam menulis. Nah, penyaji mengintegrasikan teori ZPD dan konsep scaffolding ini secara praktis ke dalam konteks pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tadi analisis yang detail merinci terkait dengan 6 fungsi scaffolding di SMA dalam aktivitas nyata di kelas telah dipaparkan dalam 6 proses tersebut. Kemudian terkait dengan eksplorasi teknologi, nah terkait dengan penggunaan Oleh Mbak Asya ya, terkait dengan beberapa pendekatan dan juga strategi yang harus diterapkan dalam pembelajaran dengan siswa yang berkebutuhan khusus juga di sekolah-sekolah inklusi yang kiranya perlu diterapkan seperti itu. Selanjutnya, setelah pemaparan dari penyaji dan juga pembahas, dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Disilakan untuk Bapak Ibu peserta dan juga teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga diskusi agar dapat menjadi diskusi kita bersama pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. yang Bu Atika nggak diberi kesempatan dulu, Mas, untuk penelaah. Setelah Apa tanya terakhir? jawab Prof. Nggih. Oh, langsung ditanya jawab. Setelah nanti Bu Atika setelah tanya jawab Prof. Oh, gitu. Terakhir ya. Nggih. Oke. Ya, monggo silakan teman-teman bisa memanfaatkan momen ini. Kalau tidak ada saya ya yang ini ya Mas Zaki ya. Nggih Prof, silakan Prof. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Yai dan Mbak Asya. Saya izin ini ya mengkonfirmasi. Tadi kan ada guru pembantu khusus. Yang ingin saya tanyakan ini Mbak. Eh, Siapa dia? Guru pembantu khusus itu di sekolah itu, apakah dia guru biasa atau semacam asisten guru begitu, atau seperti apa? Eh, ini karena terus terang apa namanya guru pembantu khusus ini baru bagi saya, belum belum sering saya ketahui. Itu Mbak Mbak Asya mungkin bisa menjelaskan kepada saya. Baik Mbak Asia, apakah akan langsung dijawab atau bagaimana? Mungkin kesempatan untuk penanya lain, kita tampung dulu pertanyaannya.
Baik, Bapak Ibu, karena Mbak Asia meminta untuk ditampung dulu, silahkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Di sini ada beberapa teman-teman sekelas saya ya, ada Mbak Rizka, Mbak Amanda, Bu Okti, Mbak Natasha, Bu Mia, silahkan bisa bertanya. Ini kan tadi kalau tidak salah penelitiannya di Asalam ya, Mbak Asya ya. Di Al-Firdaus, Prof. Oh, oh Alfredo saya keliru tak kira Asalam. Ya, karena kalau Asalam ada yang punya Asalam itu Mbak Okti. Iya, ada Bu Okti, ini guru Asalam. Kalau Alfredo berarti beda. Silakan Mbak Rizka, Mbak Amanda, Bu Okti. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini saya juga ingin bertanya Mbak Asya. Risetnya Mbak Asya ini kan pendanaan riset dari universitas ya Mbak ya. Ya, mungkin bisa diberikan gambaran dan dijelaskan bagaimana itu alurnya, kemudian apa yang harus disiapkan. Ini kan karena kami dari mahasiswa semester 1 dan semester 2 yang di MPBI mungkin bisa untuk gambaran dalam mempersiapkan riset tersebut, untuk mempersiapkan mengikuti kompetisi riset baik itu di kementerian ataupun di lingkup universitas. Mungkin Mbak Asya yang sudah berpengalaman bisa memberikan gambarannya kepada kami. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk apa yang perlu dipersiapkan dalam proposal itu, dalam pendanaan internal kampus, ini sebenarnya lahirnya dari PTM dulu ya. Jadi waktu itu saya ikut PTM, ikut mengajukan proposal lewat ini, jalur PTM, namun belum rezeki. Jadi saya ubah template-nya dari PTM itu ke template RTM, yaitu internal UMS, begitu. Jadi yang perlu dipersiapkan ya proposal, begitu, proposal penelitian. Untuk tahapannya bisa diakses lewat aplikasi apa? Lewat website Bima semua dari PTM sampai RTM itu lewat Bima. Dan waktu itu saya dibantu oleh dosen pembimbing saya yaitu Bu Laili yang membantu untuk mengunggah ke sistem Bima sehingga proposal saya dapat diterima dapat diajukan ke RTM UMS begitu. Baik, jadi seperti itu ya Mbak Asya terkait alurnya ya. Untuk riset ini namanya risetnya RTM ya. Ya, waktu Iya, RTM ya untuk skema dari internal. Itu mungkin bisa menjadi gambaran untuk saya dan teman-teman nanti dalam mempersiapkan proposal ya untuk dikompetisikan dalam pendanaan penelitian. Untuk pertanyaan dari Prof. Mar, apakah sudah bisa dijawab, Mbak Asya? boleh saya jawab sekarang, Gih, Prof. Nggih. Ye, Ya, untuk GPK ini beliau dari apa ya, guru, tapi bukan guru gimana ya, bukan lulusan pendidikan karena beliau itu lulusan dari psikoterapi, begitu. fisioterapi ya. Psikoterapi Oh, psikoterapi. Ya, ya. dari UIN Raden Mas Said sini, begitu.
Oh, jadi statusnya dia bukan bukan guru ya, bukan guru seperti guru kelas dan sebagainya itu ya, Bukan, hanya bukan guru bidang studi juga. bukan guru pendamping khusus karena memang fokusnya untuk mendampingi siswa-siswa berkebutuhan khusus begitu. Oke. Oke, makasih Mbak. Ya, Prof, saya juga terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu bisa lanjut untuk memberikan pertanyaan. Pak Dwi, monggo. Saya boleh Oke, mohon izin Mas Zahi, Prof. Mar dan Bu Atika Ya, dan nggih, Mbak monggo Mas Dwi. Asya. Saya tertarik nggih karena dulu sempat mengajar 2017 itu saya sempat mengajar di MI. Di MI itu juga ada program inklusi. Jadi di dalam satu kelas itu ada beberapa siswa berkebutuhan khusus. Tapi kebanyakan memang dari jurusan psikologi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana guru-guru ini, guru-guru pendamping khusus ini menyesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, kalau di penelitiannya Mbak Asya itu kan khusus di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana guru itu menyesuaikan dengan materi-materi yang dari berbagai mata pelajaran nih? Itu sampai sana nggak ya kajiannya? Mungkin bisa disampaikan. Atau khususnya untuk bahasa Indonesia sendiri, bagaimana guru menyesuaikan dengan materi bahasa Indonesia, kemudian ukuran menurunkan tingkat kesulitannya itu mungkin bisa disampaikan jika terkait dengan riset dari Mbak Asya ini. Seperti itu. Terima kasih. Izin bertanya Mas Zahi untuk Mbak Asya. ya silahkan Mbak Rizka. Ya, tadi cukup menarik ya. Ini kan tadi artinya guru guru pembantu khusus ini beliau bukan dari latar belakangnya pendidikan bahasa begitu ya. Memang yang menangani siswi-siswi yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana dengan kebijakan pendidikan? Apakah mendukung atau justru membatasi peran guru pembantu khusus ini di kelas bahasa Indonesia? Kemudian di kelas ini siapa yang lebih bertanggung jawab dalam keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah guru utamanya atau guru pembantu khusus tersebut begitu? Baik, terima kasih Mbak Rizka atas pertanyaannya terkait kebijakan ya dan juga peran guru utama dan guru pembantu khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Mbak Asya, apakah akan langsung dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dwi dulu deh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Dwi. Eh, Tadi bertanya tentang penyesuaian, bagaimana GPK menyesuaikan materi seperti itu, nggih. Dan penurunan asesmennya itu seperti apa, begitu ya? Penurunan materi atau asesmennya itu seperti apa? Eh, jadi semester, di awal tahun atau di awal semester sebelum masuk ke pembelajaran begitu, guru-guru baik guru mata pelajaran maupun GPK itu ada rapat di untuk SMA Al Firdaus sendiri ya Pak Dwi. Itu ada rapat bersama itu menyusun tentang apa yang harus dicapai oleh masing-masing anak khususnya yang berkebutuhan khusus karena sekolah inklusi itu tadi kan. Jadi yang reguler bagaimana, yang berkebutuhan khusus itu bagaimana, yang disusun dengan konsep yang namanya smart plan begitu. Jadi
nanti kan ada instrumennya seperti itu. Instrumen tersebut yang akan dievaluasi di akhir semester atau akhir tahun. Jadi akhir semester ini siswa disgrafia ini harus bisa apa gitu. Misal harus bisa menulis tes deskripsi ya. Misal minimal 3 paragraf begitu. Nanti apakah dia sudah bisa, apakah belum? Jika belum, maka semester berikutnya dilanjut. Jika belum bisa lagi, tahun berikutnya dilanjut begitu. Sampai dia benar-benar bisa begitu. Terus penurunan penurunan apa namanya? Penurunan tingkat kesulitannya itu guru pendamping khususnya waktu itu menceritakan bahwa ini, misal siswa reguler itu diminta untuk menuliskan tentang tes deskripsi sebanyak 3 paragraf begitu ya, misal 5 paragraf begitu. Nah, itu tadi. Untuk siswa disgrafia 3 paragraf saja jika dia bisa menuliskan tes deskripsi tanpa bantuan GPK, itu dia sudah dianggap berhasil melalui unit teks deskripsi begitu. Untuk lebih dalamnya tidak diceritakan oleh GPK-nya waktu itu, namun secara umum contohnya seperti itu. Begitu Pak Dwi dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Rizka, okay, terkait dengan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang lebih bertanggung jawab di kelas pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, itu GPK. Siswa berkebutuhan khusus disgrafia ini lebih sering didampingi oleh GPK. Jadi ibaratnya GMP itu guru mata pelajarannya menerima hasilnya. Oh, sudah sesuai dengan smart plan yang dibahas di awal tahun atau awal semester itu atau belum gitu. Jadi kalau kurang apa yang harus kita evaluasi, kita perbaiki agar siswa ini dapat mencapai kompetensi tersebut begitu. Dari smart plan yang sudah memang dijadikan pedoman, dijadikan dasar untuk siswa disgrafia itu tadi. Kemudian kebijakan dari pendidikan mendukung atau bagaimana itu untuk sekolah sendiri SMA Firdaus jelas ini ya mendukung adanya GPK ini ya karena di kelas inklusi yang berbagai macam siswa berkebutuhan khusus ya tidak hanya disgrafia, di sana juga ada berkebutuhan khusus yang lain baik secara fisik maupun mental itu peran GPK ini seharusnya didukung begitu. Karena untuk mendampingi mereka sehari-hari di kelas, dan juga membantu guru mata pelajaran agar seimbang gitu antara siswa yang reguler dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi siswa berkebutuhan khusus ini diawasi secara maksimal oleh GPK dan siswa regulernya lebih diawasi oleh guru yang mata pelajaran begitu. Apakah dari 3 penanya yang sudah bertanya dari Prof. Mar, Pak Dwi, dan Ibu Rizka ada feedback yang dapat saya terima? Sudah cukup bagus, Mbak. Dari saya sudah cukup bagus, Mbak. Oke, terima kasih Prof. Insya Allah Mar. sudah terjawab Mbak Asya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Iya Mbak, sudah terjawab. Terima kasih
kasih Mbak. Ya, terima kasih Bu Rizka. Baik, Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke penelaah, apakah ada pertanyaan terakhir? Sudah cukup, nggih? Baik, bila sudah cukup, diskusi akan kita lanjutkan ke sesi pemaparan dari penelaah berdasarkan dari paparan yang sudah disampaikan oleh penyaji dari Mbak Asya, kemudian paparan yang sudah disampaikan oleh pembahas Bu Atika Lisamawati, juga diskusi bersama dengan peserta diskusi. Selanjutnya akan disampaikan telaah yang mendalam oleh Ibu Dr. Atika Sabardila M. Hum. Beliau akan menyampaikan telaah dari paparan yang sudah disampaikan oleh penyaji, kemudian pembahas dan diskusi kita bersama tadi. Bu Atik. Assalamualaikum Bu Atik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marhamah, kemudian Yahi, Pak Dwi Saputra, dan alumni MPPI ya. Alhamdulillah bisa bergabung dan saya berharap untuk yang akan datang itu lebih banyak lagi karena di dunia ini hanya ada dua. Kalau tidak menjadi pengajar itu ya belajar. Yang belajar menjadi pengajar, pengajar belajar lah seperti itu terus ya. Itu. Nah, tadi alhamdulillah saya sudah menyimak ya. Alhamdulillah perkembangan pembelajaran dan kognitif alumni kita dan calon alumni kita itu sudah sangat baik dan mohon nanti untuk tetap bergabung supaya nanti semakin lebih sempurna ya karena masyarakat kita itu semakin cerdas pula oleh karena itu perlu mendapatkan asupan ya asupan apa itu ilmu pengetahuan yang mumpuni begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya khususkan pada Asa ya, Asa. Judul yang saya buat ini potensi artikel itu maksud saya, kemudian kekurangan dan strategi naik kelas jurnal. Meskipun ya sudah Sinta 2 ya tadi ya. Sudah Sinta 2, kami mengharapkan tidak berhenti di situ ya. Jadi masih menurut Bu Mar itu masih bisa diinget gitu ya. Jadi nanti bisa untuk apa itu tulisan di jurnal Sinta 4, Ki 4, kemudian 3, 2 atau 1. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal-hal yang apa itu yang saya catat ada potensi. Berarti ini nanti mohon supaya nanti apa yang saya sampaikan ini memberikan dampak yang sangat positif, maka saya berharap Asha itu tidak berhenti di Sinta berapa? Sinta Sinta 2 2. ya Sinta 2. Meskipun untuk apa itu di PTM ya PTM itu boleh itu Sinta 4 tetapi sebaiknya kita meraih yang terbaik gitu yang terbaik dari jurnal yang akan kita tuju begitu. Nah, ini ada potensi ya. Yang pertama adalah dari hasil pembacaan terhadap artikel itu yang pertama itu ada relevansi global ya. Ini SDGs dan inklusif. Nah, ini sangat baik untuk dilanjutkan begitu. Nah, di artikel itu ada kutipan begini, pendidikan yang berkualitas sebagaimana tertulis dalam agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals ya. Nah, itu kalau peneliti atau penulis itu mengaitkan seperti itu, sebenarnya ada potensi untuk Q1 dan Q2.
Mengapa? Mengaitkan penelitian dengan SDGs meningkatkan global relevance ya, yang merupakan salah satu kriteria utama jurnal Q1 dan Q2 karena berdampak lintas negara. Jadi kalau tadi mengenai pendidikan inklusif, seperti itu ada di semua negara, dan oleh karena itu nanti tinggal asa untuk melanjutkannya, begitu ya. Jadi saya masih menunggu. Tadi Bumar melihat kok tidak muncul dalam wisuda kemarin, begitu. Nah, wisuda yang akan datang itu sudah bertelur gitu. Kami harapkan telurnya itu bisa Q3 atau Q4 begitu. Kemudian yang kedua itu fokus pada pendidikan inklusif ya. Itu di kutipan ASA itu tujuannya adalah memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan setara bla bla bla. Nah, ini alasannya apa? Ini nanti bisa masuk di Q itu. Topik inklusi adalah high impact file dalam pendidikan global, sering menjadi prioritas publikasi di jurnal bereputasi tinggi. Jadi ASA nanti semakin menggali data itu semakin bagus, dan nanti untuk konsumsi Q3, Q4 atau Q di atasnya ya. Karena tadi pendidikan inklusif itu hal yang sangat diminati oleh jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi. Kemudian yang lainnya ada integrasi teori kuat ya, itu JPD dan scaffolding ya. Scaffolding. Nah, ini scaffolding ini penelitian Pak Dwi ya. Pak Dwi di S3 ini juga scaffolding writing ya. Ini Anda di S2 juga mengangkat inilah. Saya mengharapkan itu jangan berhenti dengan adanya penundaan wisuda, tetapi ada kemajuan. Kemajuannya itu dilanjutkan ke Q4 misalnya gitu. Kemudian ini scaffolding berhubungan dengan JPD yang merupakan zona belajar. Alasannya, penggunaan teori klasik yang mapan memberi fondasi teoritis kuat, meningkatkan kredibilitas akademik. Lah ini kutipan dari yang Anda tulis ya. Jadi mohon untuk nanti dipertanggungjawabkan di Q4 ya, di Q4 ya itu. Ini karena ada potensi untuk dibawa ke sana. Kemudian topiknya itu spesifik ya, disgrafia dan bahasa Indonesia. Ada kutipan kompleksitas dan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa bergejala disgrafia. Ya, nah ini juga menarik untuk diteliti. Alasannya adalah topik ini spesifik konteks memberi nice contribution, yakni penting untuk diferensiasi artikel dalam publikasi ilmiah. Nah ini, mohon potensi ini tidak berhenti ya. Jadi yang saya sampaikan ini untuk yang akan datang, bukan yang kemarin ya. Yang sudah itu Sinta 3, Sinta 2. Nah ini bukan Sinta lagi. Naik kelas, ya tadi saya sampaikan naik kelas. Kemudian ada konteks empiris yang nyata. Nah, ada kutipan, penelitian ini berlokasi di kelas 11 ya, sosial SMA Al-Firdaus, begitu kan? Betul. Ya, benar. Nah, itu alasannya adalah data lapangan meningkatkan ekologi validity, keaslian konteks nyata. Nah, bisa saja nanti kalau ini SMA berafiliasi Islam, nanti bisa mengangkat atau memperluas data di SMA berafiliasi Islam lainnya, misalnya begitu ya, yang setara dengan Al-Firdaus atau bisa di atasnya atau di bawahnya. Bagaimana penanganan siswa inklusif ya yang ada di SMA yang baru. Kemudian ya data kuantitatif mendalam. Menurut saya begitu ya, data kuantitatif mendalam. Jadi saya perlu memuja Anda supaya pujaan itu nanti berbuah artikel Q4 misalnya begitu. Nah, ada kutipan observasi partisipasif ya
dan wawancara semi terstruktur. Nah, ini termasuk hal yang bagus untuk nanti dilanjutkan ke jurnal yang tadi saya sampaikan. Alasannya adalah metode ini memungkinkan deep of insight yang dihargai dalam jurnal pendidikan, ya, jurnal pendidikan. Jadi pengumpulan data Anda dengan paduan observasi partisipatif, wawancara semi struktur ini menarik dan termasuk data kualitatif yang mendalam begitu. Selanjutnya mengenai triangulasi sumber data, ya. Di tempat Anda ada kutipan, ini saya ambil yang ringkas saja, GPK, GMP, Bahasa Indonesia, dan siswa disgrafia. Nah, ini berarti sudah utuh, ya. Tadi disampaikan mengenai guru, ya. Apa itu? Apa tadi GPK? Pembelajaran khusus, ya. Guru pendamping khusus, Bu Atik. Betul-betul guru pendamping khusus. Apakah guru pendamping khusus itu layak dipertahankan, ya? Layak dipertahankan untuk SMA biasa atau SMA inklusif. Memang untuk bahasa Indonesia tadi ada pertanyaan begitu dari siapa ya tadi? Kalau tidak salah itu Pak Dwi, ya. Kemudian alasannya adalah triangulasi meningkatkan validitas internal dan kepercayaan terhadap temuan. Jadi kalau tadi triangulasi itu dilakukan sepenuhnya pihak-pihak yang berkompeten itu sangat baik sehingga tidak ada misinterpretasi begitu. Kemudian ada kontribusi praktis, ya, kutipan pendampingan individual dan penyederhanaan instruksi, ya. Dan ini alasannya memberikan practical implication yang penting untuk jurnal terapan. Berarti nanti kalau dilanjutkan ke Q4 misalkan atau Q2, Q3, 2 atau 1, ini silahkan itu dipilih ke jurnal applied gitu, ya. Jurnal applied, ya. Tadi inklusi, kemudian applied, lah itu sangat bagus. Nah, ini di UMS yang punya pemahaman yang baik tentang itu misalkan itu yang pernah mengangkat Prof. Minsih, ya, silahkan nanti Anda bisa menggali informasi lebih jauh itu mengenai pembelajaran yang inklusif itu ke beliau begitu. Jadi Anda mundur, tetapi mundur membawa sesuatu. Kemudian ada integrasi diferensiasi pembelajaran. Di sini ada diferensiasi konten, proses, produk, atau lingkungan. Nah, ini menurut saya ini sudah pas, dan ini menurut saya ini menunjukkan pemahaman pedagogical framework modern. Makanya tadi saya tidak tidak puas Anda menulis di jurnal Sinta 2. Harapan saya adalah jadi menambah, naik kelas, ya, naik kelas. Itu. Kemudian ada upaya mengisi gap penelitian. Ya. Kutipannya begini, belum memiliki kajian mendalam terhadap penguasaan peran GPK. Alasannya adalah adanya gap menunjukkan justifikasi penelitian. Nah, ini merupakan syarat penting publikasi dan itu akan ditanyakan terus ketika kita menulis entah Q4, Q3, Q2, atau Q1, gap penelitian. Yang bisa saja untuk Sinta itu bisa saja hidden, tersembunyi. Tetapi kalau untuk tadi yang naik kelas tadi itu wajib untuk dinyatakan secara eksplisit begitu. Kemudian ini potensi berikutnya adalah penggunaan data otentik, ya. Di kutipan Anda itu biasanya saya akan meminta para siswa, lah ini kutipan dari guru, ya. Dari guru, ya? Betul, Bu Atik. Atau kamu? Dari guru pendamping khusus. Iya, betul, dari guru, ya. Narasumbernya langsung GPK. Ya. Ini termasuk data yang otentik, ya, itu.
Kemudian ini kutipan langsung meningkatkan ya, meningkatkan authenticity dan transparansi data. Jadi itu mohon untuk dilanjutkan kalau nanti memang kurang misalnya seharusnya 10, Anda baru 5, nanti ditingkatkan supaya nanti ini semakin bagus begitu. Kemudian ada analisis berbasis pada teori ya. Anda mengutip kondensasi, penyajian, dan verifikasi data. Nah, ini mengikuti kerangka Miles ya, meningkatkan Rachel methodologies gitu. Kemudian ada dukungan literatur yang luas. Saya lihat 3 halaman ya. Ada berapa daftar pustaka yang Anda kutip? Sekitar 40-an ada Ya, itu, Bu 40 Ati. ya. Ya. Ini sangat bagus ya, itu. Kemudian ini dengan apa ya, kutipan atau referensi yang luas yang tadi sekitar 40-an tadi, itu menunjukkan state of the art awareness ya, seperti itu. Kemudian implikasi pedagogis jelas ya, menyesuaikan instruksi dengan menyederhanakan perintah. Ini memperkuat aplikasi dalam praktek pendidikan. Kemudian yang terakhir, kolaborasi guru sebagai temuan kunci. Kolaborasi guru sebagai temuan kunci. Nah, ini kutipan Anda itu kolaborasi antara GMP Bahasa Indonesia dan GPK menjadi inti bla bla bla. Nah, ini merupakan isu kolaborasi guru adalah sebagai tren global dalam inclusive education research. Nah ini jadi hal semacam ini mohon untuk tidak dihilangkan, apalagi Anda nanti akan saya gadang-gadang untuk melanjutkan, termasuk juga nanti Prof. Marhamah juga ini menggadang-gadang Anda untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya. Karena ini tadi ada kolaborasi antara GMP Bahasa Indonesia dan GPK. Ini merupakan tren global dalam inclusive education research ya, gitu. Kemudian, nah sekarang kelemahan untuk menunjukkan apa itu hal yang baik juga ini kelemahan juga. Yang pertama adalah judul terlalu panjang, ya. Judul Anda itu terlalu panjang. Mungkin untuk Sinta itu tidak apa-apa, karena untuk apa itu dihitung. Ada yang mengharuskan 20, ada yang di bawah 20, ada yang hanya 3 kata gitu. Jadi mohon nanti dilihat apa itu template ya dari jurnal yang akan dituju. Mereka menghendaki berapa gitu. Kalau menghendaki 5 kata ya kita bisa ke 4 gitu ya, 4 atau 3 begitu. Ada yang meminta lebih kecil lagi. Jadi untuk ukuran 20 kata itu hanya untuk Sinta dan mungkin Bima ya. Bima atau penelitian sinergi atau penelitian yang sifatnya nasional. Tapi untuk yang internasional itu bahkan bisa lebih sedikit lagi. Begitu. Coba nanti dilihat itu template jurnal yang akan Anda tuju. Nah, tadi saya sarankan karena tulisan Anda ke applied berarti jurnal yang applied itu ya dicari. Itu tadi mengenai apa judul terlalu panjang. Kemudian ya judul tidak ringkas dan tidak problem driven ya, menurunkan daya tarik editorial dan citasi. Jadi dikehendaki yang ringkas-ringkas begitu. Kemudian novelty tidak eksplisit ya. Kutipan Anda, penelitian ini hadir untuk mengisi gap. Jadi hadir untuk mengisi gap itu ini bahasa yang persuasif ya. Biasa aja kata hadir nanti diganti yang lain. Mengisi gap, tetapi Anda mengatakan demikian itu, tetapi tidak jelas. Tidak ada pernyataan kebaruan yang tegas. Lah ini ini tidak dikehendaki untuk jurnal yang Q4, 3, 2, atau 1. Jadi mohon nanti disampaikan secara jelas dan ada buktinya begitu. Kemudian tidak ada rumusan masalah eksplisit ya. Kutipan itu penelitian ini bertujuan untuk ya, tanpa research question yang menyebabkan arah penelitian kurang tajam. Ada tujuan penelitian
ada tujuan di artikel itu, tetapi riset questionnya itu menurut saya itu belum muncul ya. Jadi nanti ditambahkan ya. Jadi ini bahan untuk Anda ya, bahan untuk Anda nanti untuk naik kelas tadi ya. Itu kemudian studi kasus tunggal ya. Anda menyebutkan kelas 11 sosial SMA Al-Firdaus ya. Nah, generasi sangat terbatas ini. Nah, nanti untuk KI itu bahkan bisa diaplikasikan untuk sekolah-sekolah lain yang tidak hanya dalam satu negara, tidak hanya dalam satu daerah, tapi juga bisa ke negara-negara, misalnya kalau Indonesia negara berkembang ya ke negara yang tergolong berkembang lainnya atau ke negara-negara lain. Ya ini aplikasinya lebih luas. Ini berarti nanti jangan hanya berhenti di kelas 11 sosial SMA Firdaus atau lingkungan SMA Firdaus, tapi juga dicoba untuk sekolah swasta yang lain begitu. Kemudian jumlah subjek tidak jelas. Ya, di situ ada kutipan meliputi GPK, GMP, dan siswa disgrafia. Nah, ini tuntutan untuk menyatakan secara kuantitatif ya, berapa gitu ya. Begitu. Kemudian yang lainnya, nah, hal semacam itu menjadikannya tidak transparan. Nah, ini akan melemahkan reliabilitas penelitian begitu. Kemudian yang lainnya, validasi data lemah ya. Validasi data lemah itu, nah, Anda mengutip verifikasi data dilakukan melalui interpretasi. Nah, begitu. Nah, tidak ada teknik validasi formal. Nah, itu nanti akan dipertanyakan begitu. Kemudian yang lain, tidak ada teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data ini juga belum ada, nah, berarti nanti harus ditambahkan. Nah, di kutipan atau di artikel Anda itu ada observasi, partisipasi, dan wawancara. Nah, tidak disebutkan triangulasi metode atau member check ya, tidak ada triangulasi seperti itu bisa tidak memenuhi standar ya. Key ya itu berarti nanti tambahkan begitu ya itu. Kemudian analisis terlalu deskriptif, nah itu yang tidak dikehendaki untuk Key 4, 3, 2 apalagi 1 ya. Kutipan temuan ini menunjukkan adanya peran GPK. Nah, seperti itu. Ini alasannya kurang analisis kritis ya, tidak cukup teoritis ya, seperti itu. Kemudian tidak ada data kuantitatif ya. Tidak ada data kuantitatif. Kutipan yang Anda tulis itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif ya. Jadi tadi ada berapa jumlah GPK dan lainnya ya, siswanya itu berapa disebutkan. Hanya menyebutkan 11 kelas 11 ya SMA Al-Firdaus begitu ya. Jadi harus eksplisit itu. Ya. Nah, itu nanti akan menjadikan tidak ada pengukuran dampak ya, lemah dalam evidensi empiris begitu. Kemudian tidak ada ukuran efektivitas. Nah, yang saya kutip begini, membantu partisipasi siswa disgrafia. Nah, tidak ada indikator terukur. Nah, ini berarti klaim Anda itu kurang kuat gitu. Kemudian tidak ada model baru, ya tidak ada model baru. Kutipan menghubungkan data terhadap teori scaffolding. Hanya begitu ya. Aplikasi teori lama tidak memenuhi novelty Q1. Jadi nanti harus dibawa ke Q1. Dan alhamdulillah nanti Anda kan di bawah bimbingan Bu Laili, insya Allah nanti apa yang saya sampaikan ini nanti bisa Anda baca lagi, kemudian bisa untuk didiskusikan dengan Bu Laili ya, supaya jangan berhenti. Saya tuntutan di sini termasuk juga Prof. Marhamah itu Anda naik kelas ya, naik kelas. Jadi nanti kalau ketemu mana artikel yang terbaru ya dari embrio penelitian ini begitu. Kemudian yang lain adalah
redundansi teori, ada redundant ya, redundant. Nah, kutipan yang saya munculkan adalah scaffolding secara rinci dinyatakan ya oleh Word dan lain-lain. Ini terlalu panjang ya, inefisien dan menurunkan kualitas argumentasi. Ya, seperti itu. Kemudian bahasa kurang akademik global ya, ini eh, perlu diketahui ya, begitu. Perlu diketahui semacam itu tidak diizinkan ya. Alasan ini gaya naratif lokal tidak sesuai dengan standar internasional ya gitu. Anda nanti boleh untuk bertanya ke ChatGPT ya. Jadi bagian-bagian mana yang kurang, kemudian silahkan itu dibetulkan supaya nanti masuk itu ke 45, ke 4, 3, 2, atau 1. Bismillah begitu ya. Kemudian diskusi kurang komparatif itu diskusi kurang komparatif ya itu ada di hasil dan pembahasan ya. Setelah hasil kemudian ada pembahasan, di pembahasan itu ada diskusi. Anda membuat kutipan. Penelitian tersebut mendukung hasil bla bla bla. Nah, ini tidak ada kritis atau kontras. Nah, ini berarti analisis kurang mendalam untuk key begitu. Sudah memenuhi untuk Sinta ya, Sinta 2, tetapi belum memenuhi untuk key karena semacam ini belum ada kontras ya, belum ada kontras atau kritik dari temuan-temuan yang lain. Ini hal semacam ini bisa masuk analisis yang kurang mendalam. Kemudian yang lainnya tidak ada bagian keterbatasan. Nah ini di konklusi ya, ini tanpa limitation, tidak memenuhi standar transparansi ilmiah. Nah, eh, seharusnya nanti di dalam analisis Anda itu, misalnya begini, artikel memiliki potensi kuat di konteks dan praktik. Nah, misalnya begitu ya. Jadi Anda menilai sendiri mengenai hasil temuan Anda. Namun masih lemah di bagian metodologi dan novelty theoritis. Tetapi ini tentunya tidak akan dimunculkan untuk penelitian KI itu ya. KI itu yang harus dijawab itu nanti karena harus memberikan novelty temuan-temuan baik itu berkaitan dengan metodologi atau yang lain. Begitu. Nah, tulisan Anda itu nanti kalau diperbaiki nanti bisa masuk di Q3 ya. Menurut saya dengan sejumlah tadi potensi dan kekurangan ini aman ya. Ya, tapi kalau Q2 itu revisi besar ya, revisi besar. Untuk Q1 perlu rekonstruksi konseptual. Omah itu harus dipindah pindah tempat termasuk juga apa itu gayanya ya. Tadinya misalnya Jawa diganti apa begitu. Jadi rekonstruksi besar ya itu. Tetapi kalau yang ketiga tadi aman lah menurut saya dibawa ke 4 dan Q3 dulu enggak apa-apa. Begitu ya. Jadi yang karena apa tadi untuk merevisi itu lebih mudah daripada yang di atasnya. Jadi tidak usah melompat lah gitu. Nanti untuk melompat kalau topik-topik yang baru. Jadi mohon Anda tetap istiqomah, jangan ditinggalkan, berhenti di Sinta 2, begitu ya. Nah, ada strategi konkret menaikkan artikel ini ke Q1 ya. Nah ini kalau Anda ingin yaitu mendesain model teoritis baru ya, itu mendesain model teoritis baru. Kemudian rewrite ya, jadi menulis ulang bagian discussion ya. Jadi menulis ulang di bagian itu. Ya tentunya tidak boleh nanti autoplagiasi ya. Lihat bagian-bagian tertentu yang jangan sampai ini merupakan anak kandungnya, kemiripan dengan Sinta 2-nya itu tampak begitu. Nah, berikutnya ini tentang penguatan teoritis ya.
penguatan teori ini berarti wajib. Itu berarti nanti harus Anda memunculkan novelty ya, novelty ya secara eksplisit ya. Itu dimunculkan di bagian paragraf ya, paragraf apa itu di pendahuluan ya, di bagian introduction atau bagian pendahuluan tadi ya, dimunculkan di akhir ya. Di akhir paragraf itu kemudian berarti masuk paragraf khusus itu silahkan nanti dimunculkan itu. Kemudian membangun model konseptual baru ya, bukan hanya JBD klasik ya, tetapi konsep baru. Coba sekarang juga ada ya, coba nanti silahkan tadi Anda menghubungi Bu Prof. Mingsih itu ya, supaya mendapatkan teori baru tentang bagaimana menangani anak inklusif begitu. Kemudian integrasikan itu 3-4 teori tambahan, misalnya inklusif pedagogi, social culture learning, atau yang lainnya begitu. Kemudian tambahkan critical gap positional, bukan hanya belum diteliti, ya kan? Di artikel adanya belum diteliti gitu. Jadi silahkan Anda tambahkan itu. Kemudian gunakan bahasa argumentatif bukan deskriptif. Nah, ini yang sering muncul dalam artikel-artikel yang dibuat oleh mahasiswa gitu. Jadi lebih tampak deskripsinya tapi belum ke argumentatif. Kemudian untuk penguatan metodologi ya, itu jumlah subjek secara rinci ya. Tadi belum itu ya, belum dinyatakan secara kuantitatif tadi ya. Itu nanti lebih eksplisit gitu. Kemudian ditambahkan validitas data ya. Itu member checking, kemudian triangulasi metode atau tambahan yang lain. Kemudian ya yang belum tampak adalah memperjelas prosedur analisis ya. Ini mengenai coding dan time development. Ini belum jelas ya itu. Kemudian tambahkan kutipan data yang lebih variatif ya. Ini berarti data harus ditambahkan. Jika memungkinkan, tambahkan data kuantitatif sederhana. Nah, di sini nanti berarti apa itu metode penelitiannya itu ditambahkan tidak hanya kualitatif atau kuantitatif tapi tambah method ya, tetapi bisa dilakukan secara ringan begitu. Begitu, terima kasih, cukup ya. Nanti saya berikan ke kamu ini ya. Baik, Bu Atik, terima kasih Ya. banyak atas pembahasannya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Dr. Atika Sabardila atas telaah yang telah diberikan, atas materi dari Mbak Asya yang sangat telaah yang Bu Atik berikan sangat membangun untuk pengembangan dari risetnya Mbak Asya ini sangat luar biasa sekali, bahwa ada banyak sekali ya Bu Atik tadi aspek-aspek yang sekiranya perlu Mbak Asya tingkatkan untuk memaksimalkan lagi potensi-potensi dari riset yang telah dilakukan terkait dengan pemaparan hasil pembahasan, kemudian metodologi yang lebih komprehensif lagi, kemudian juga upaya untuk naik kelas, yaitu publikasi yang perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Untuk Mbak Asya, apakah ada sesuatu yang ingin dikonfirmasikan terlebih dahulu? Saya mau terima kasih banyak sekali kepada Bu Atik atas telaahnya. Saya catat juga ini, ada banyak sekali. Semoga dapat menjadi motivasi saya untuk menciptakan artikel baru di Bu Atik. Begitu. Terima kasih juga kepada Pak Dwi, Prof. Mar, kemudian Pak Dipa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih banyak. Nanti materi dikirim ke Mas Zahi atau ke saya ya, Mbak saya, termasuk punya Bu Atik tadi. Oke. Oke.
Nggih, Umar, matur nuwun, Prof Mas, matur nuwun Nggih. sangat, nggih. Saya selaku penyaji juga mohon maaf bila ada kekurangan selama menyajikan materi dan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Gitu nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Asya yang telah menyajikan materinya pada diskusi sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas eh, sharing ilmu yang telah diberikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, juga pendekatan-pendekatan, juga teori-teori baru yang itu sangat berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Bu Atika Lisamawati, juga telaah yang sangat luar biasa rinci dan lengkap dari Bu Atika terkait dengan eh, peningkatan kualitas hasil riset yang lebih baik dan lebih berkualitas seperti itu. Terima kasih banyak atas diskusi yang sangat membangun dan juga ilmu-ilmu baru yang dapat kami dapatkan. Kemudian setelah acara inti ini selesai, kita lanjutkan untuk acara penutup. Untuk mengakhiri kegiatan diskusi ilmiah program studi pendidikan bahasa Indonesia program Magister, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Semoga aktivitas kita sore hari ini berdiskusi ilmiah ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Semoga yang kita dapatkan, ilmu yang telah kita Amin. dapatkan ini memberikan wawasan bagi kita, bila mana nanti di praktik kehidupan nyata ketika mengajar di sekolah dan sebagainya, mungkin menemui problem yang demikian itu dapat langsung kita selesaikan sebagaimana mestinya, seperti itu. Semoga kita dapat bersilaturahmi lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehat dan sukses selalu Bapak Ibu semua. Saya mohon undur diri. Kita akhiri untuk kegiatan diskusi ilmiah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu alumni. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir pada diskusi sore hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Terima kasih Prof. Mar, Bu Atik, Bu Atika. Terima kasih kembali, Mas.